Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini hari ini kita akan membahas tentang konversi bilangan. Nah, konversi bilangan itu sendiri untuk teorinya sudah saya bagikan di kelas ya. Sekarang saya akan bahas tentang prakteknya, bagaimana cara kita dalam mengkonversikan bilangan ya. Jadi konversi bilangan itu sendiri itu digunakan untuk pembacaan kode yang dipakai saat pembacaan data di komputer. Nah, komputer itu tidak mengenal yang namanya huruf atau simbol. Jadi yang komputer kenal itu hanya berupa bit atau binary digit yang berupa bilangan biner, yakni 1 dan 0 ya. Sehingga yang kita tahu selama ini, kalau misalkan kita inputnya A maka outputnya A, padahal tidak demikian di bahasa mesinnya. Jadi di bahasa mesin kalau kita inputnya A maka nanti dia akan dieksekusi dalam bentuk biner, kemudian nanti akan dikonversikan sehingga nanti akan menghasilkan outputnya berupa huruf atau simbol sesuai dengan input yang kita masukkan tadi. Oke, untuk konversi bilangan di sini kali ini saya akan membahas tentang konversi bilangan dari desimal ke biner kemudian ke oktal. Nah, konversi bilangan itu sendiri untuk desimal itu angka ya, dari 0 sampai dengan 9 dan dilambangkan dengan pangkat 10, ditandai dengan pangkat 10. Kemudian kalau biner itu hanya terdiri dari dua angka aja ya, 0 dan 1. Jadi biner itu isinya 0 dan 1 dan ditandai dengan pangkat 2 di sini. Kemudian ada oktal. Oktal itu berarti bilangan desimal yang kita bagikan dengan 8 sehingga sisa hasil baginya itulah yang nanti akan menjadi hasilnya dari bilangan oktal ya, dan dilambangkan dengan pangkat 8. Oke, sekarang kita akan coba dengan satu contoh kasus. Di sini ada bilangan desimal 156 pangkat 10, artinya desimal ya. Kalau pangkat 10 artinya 156. Ini akan kita rubah dalam bentuk biner, kemudian kita rubah lagi dalam bentuk oktal. Nah, pembahasan yang pertama di sini, cara yang pertama itu adalah untuk angka desimal 156 di sini itu kita bagi 2. Semuanya kita bagi 2. Sisa hasil bagi itulah yang nanti akan menjadi bilangan biner, yang menghasilkan bilangan biner. Ya, sisa hasil baginya ya 0, kalau dia tidak bersisa 0, kalau dia bersisa maka dia ditandai dengan 1. Contohnya di sini. Kita mau cari desimal 156, berapakah binernya? Nah, berarti 156 dibagi 2 itu hasilnya 78. Dia tidak bersisa maka di sini sisanya 0. Kemudian 78 dibagi 2 dia hasilnya 39 dan 78 bagi 2 itu juga dia tidak tersisa, maka di sini sisa hasil baginya tetap 0. Kemudian 32 ini kita bagikan 2 itu hasilnya 19. Nah, 19 di sini sisa 1, makanya di sini kita kasih 1 di sini ya. Kemudian di sini ada lagi 19 dibagi 2. 19 dibagi 2 itu hasilnya 9, sisa 1. Karena di sini 9 kali 2 itu sama dengan 18 tambah 1, jadi 19. Jadi 19 dibagi 2 itu 9. Ya, sisa 1. Jadi satunya itu yang kita taruh sisa hasil bagi ya. Kemudian 9 dibagi 2, 9 bagi 2 itu 4, tetap nilainya di sini ada sisanya 1. Kemudian 4 dibagi 2 di sini 2 dan tidak bersisa, makanya di sini 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1 dan 2 bagi 2 itu 0, dia tidak bersisa. Nah, kemudian kita mulai mengurutkan. Jadi untuk mengurutkan bilangan biner di sini itu kita mengurutkannya dari bawah ke atas ya. Di sini sudah saya buat diurut dari bawah ke atas. Jadi proses
selanjutnya itu diurut dari bawah ke atas. Maka di sini hasilnya adalah 1 0 0 1 1 1 0 0 ya. Jadi hasilnya adalah hasil biner yang kita dapatkan dari 156 itu adalah 1 0 0 1 1 1 1 0 0 ya. Nah, Bu, kenapa misalnya kok ini enggak dari atas ke bawah? Karena beda lagi, nanti kita akan kalikan dia berdasarkan kepangkatannya ya. Kalau dari atas ke bawah nanti hasilnya beda. Karena runutnya nanti di sini dari bawah ya. 1 nih, jadi artinya di sini yang pertama di sini adalah 1 urutannya, kemudian urutan selanjutnya 0, kemudian 0 1 1 1 0 0. Jadi jangan kebalik ya. Jadi dari bawah ke atas. Oke, setelah kita dapatkan binernya dari 156 itu binernya 1 0 0 1 1 1 0 0, maka kita buktikan apakah dia benar 1 0 0 1 1 1 0 0 itu adalah kode biner daripada desimal daripada 156. Kita harus buktikan ya supaya tidak keliru. Maka kita akan buktikan dengan cara perkalian perpangkatan dimulai dari 0. Jadi ini tadi ya, nih, kita pangkati satu-satu seperti ini ya. Jadi 1 dikali 2 pangkat 7, karena di sini ada 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, 8 angka di sini. Dan perpangkatan itu kita mulai dari 0. Jadi nilai tertingginya adalah 7, makanya di sini 2 pangkat 7. Bu, kenapa dikalikan dengan 2? Ya karena kita di sini mau cari biner ya. Sehingga dari biner mau ke desimal kan, sehingga kita perlu kalikan dia dengan pangkat 2. Memang seperti itu rumusnya. Jadi 1 dikali 2 pangkat 7 ditambah kemudian ini tadi 0. Nah, disinilah 0 dikali 2 pangkat 6 ditambah 0 lagi di sini, taruh lagi di sini 0 dikali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 4. Ini tadi 1. Kemudian masukin lagi ini 1. 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0 ya. Sehingga kita dapat hasilnya di sini 1 kali 2 pangkat 7 itu adalah 2 pangkat 7 itu adalah 128 ya, ditambah apapun yang dikalikan 0. Di sini 0 kali 2 pangkat 6, apapun yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0. Maka langsung saja kita buat seperti ini. 0 0 ya. Jadi 0 0 hasilnya. 0 kali 2 pangkat 6 0, 0 kali 2 pangkat 5 0, 1 kali 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 4 itu adalah 16, kemudian 1 kali 2 pangkat 3 itu 8, 1 kali 2 pangkat 2 itu 4, kemudian 0 kali 2 pangkat 1 0, 0 kali 2 pangkat 0 0, sehingga 128 ditambah 16 ditambah 8 tambah 4 itu hasilnya 156. Jadi benar ya. Jadi ini desimalnya binernya sudah benar ya, sudah kita buktikan. Kemudian kita akan rubah lagi caranya dari desimal 156 ini akan kita jadikan dia ke oktal. Bagaimana caranya? Nah, 156 itu tadi akan kita bagikan dengan 8. 156 dibagi 8 itu sisanya 4. Ingat ya, yang kita ambil itu nanti adalah sisa hasil bagi ya. 156 dibagi 8 itu 19 ya, sisanya 4. 19 dibagi 8 itu 2, sisanya 2. Berapa? 2 kali 8 itu adalah 16, 16 tambah 2 19. Jadi begitu ya caranya. Kemudian baru kita runut dia. 2 4. Nah, 2 2 4. Jadi hasil oktalnya adalah dari desimal 156, oktalnya adalah 2 2 4. Nah, benar nggak 2 2 4 ini itu binernya 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0. Nah, kita buktikan di sini ya. Nah, kita buktikan di sini dengan menarik 3 digit angka ya. Jadi kita kita jadikan dia 3 digit.
di sini ya 001 yang ini 001 ya. Nah ini dia, kita jabarin jadi 001. Oh Bu, ada 1 ada 2. Nah di sini maksudnya adalah pangkat 0 pangkat 0, 0 pangkat 1, 1 pangkat 2. Kemudian yang kedua kita tarik lagi, yaitu ini 011, maka 1 kali 1 pangkat 0 tambah 1 pangkat 1, kemudian 0 pangkat 0, begitu ya. Kemudian yang terakhir baru ya ini tadi 1 dan 0, jadi 0 pangkat 0, 1 pangkat 1. Ini hasilnya. Dari mana hasil 4? Nah, dari hasil di sini sama seperti ini ya. 0 pangkat 0 itu artinya sama dengan 0 dikali 2 pangkat 0 ya. 0 dikali 2 pangkat 0, 0. 0 dikali 2 pangkat 1 itu 0. Kemudian di sini 1 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Maka di sini hasilnya adalah 4. Kemudian di sini 1 dikali 0 1 dikali 2 pangkat 0 1 1 dikali 2 pangkat 0 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 2, 0 dikali 2 pangkat 0 0. Sehingga kalau ini kan hasilnya udah pasti ya, 1 dikali 2 pangkat 0 itu berarti 0. 1 dikali 2 pangkat 1 1. 1 dikali 2 pangkat 1 itu 2. Jadi di sini hasilnya 2 ya. Ini 2. Nah, kemudian ini juga seperti itu. 0 dikali 2 pangkat 0. Jadi sama dengan 0 dikali 2 pangkat 0 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 2. Jadi benarlah hasilnya terbukti bahwa 100111000 ini oktalnya adalah 224. Baiklah, demikian video tutorial pembahasan konversi bilangan. Semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan baik. Silakan diulang-ulang videonya kalau memang masih belum paham. Mudah-mudahan segera paham. Untuk selanjutnya nanti saya akan buatkan lagi video dari desimal, pembahasan ke desimal, biner, oktal, dan hexa. Ya, jadi bertahap. Untuk video kali ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jangan lupa like and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini hari ini kita akan membahas tentang konversi bilangan. Nah, konversi bilangan itu sendiri untuk teorinya sudah saya bagikan di kelas ya. Sekarang saya akan bahas tentang prakteknya, bagaimana cara kita dalam mengkonversikan bilangan ya. Jadi konversi bilangan itu sebenarnya sendiri itu digunakan untuk pembacaan kode yang dipakai saat pembacaan data di komputer. Nah, komputer itu tidak mengenal yang namanya huruf atau simbol. Jadi yang komputer kenal itu hanya berupa bit atau binary digit yang berupa bilangan biner, yakni 1 dan 0 ya. Sehingga yang kita tahu selama ini kalau misalkan kita inputnya A maka outputnya A, padahal tidak demikian di bahasa mesinnya. Jadi di bahasa mesin kalau kita inputnya A maka nanti dia akan dieksekusi dalam bentuk biner, kemudian nanti akan dikonversikan dan sehingga nanti akan menghasilkan outputnya berupa huruf atau simbol sesuai dengan input yang kita masukkan tadi. Oke, untuk konversi bilangan di sini kali ini saya akan membahas tentang konversi bilangan dari desimal
ke biner kemudian ke oktal. Nah, konversi bilangan itu sendiri untuk desimal itu angka ya dari 0 sampai dengan 9 dan dilambangkan dengan pangkat 10, ditandai dengan pangkat 10. Kemudian kalau biner itu hanya terdiri dari dua angka aja ya, 0 dan 1. Jadi biner itu isinya 0 dan 1 dan ditandai dengan pangkat 2 di sini. Kemudian ada oktal. Oktal itu berarti bilangan desimal yang kita bagikan dengan 8 sehingga sisa hasil baginya itulah yang nanti akan menjadi hasilnya dari bilangan oktal ya, dan dilambangkan dengan pangkat 8. Oke, sekarang kita akan coba dengan satu contoh kasus. Di sini ada bilangan desimal 156 pangkat 10, artinya desimal ya. Kalau pangkat 10 artinya 156. Ini akan kita rubah dalam bentuk biner, kemudian kita rubah lagi dalam bentuk oktal. Nah, pembahasan yang pertama di sini, cara yang pertama itu adalah untuk angka desimal 156 di sini itu kita bagi 2. Semuanya kita bagi 2. Sisa hasil bagi itulah yang nanti akan menjadi bilangan biner, yang menghasilkan bilangan biner. Ya, sisa hasil baginya ya 0, kalau dia tidak bersisa 0, kalau dia bersisa maka dia ditandai dengan 1. Contohnya di sini. Kita mau cari desimal 156, berapakah binernya? Nah, berarti 156 dibagi 2 itu hasilnya 78. Dia tidak bersisa maka di sini sisanya 0. Kemudian 78 dibagi 2 dia hasilnya 39 dan 78 bagi 2 itu juga dia tidak tersisa maka di sini sisa hasil baginya tetap 0. Kemudian 32 ini kita bagikan 2 itu hasilnya 19. Nah, 19 di sini sisa 1, makanya di sini kita kasih 1 di sini ya. Kemudian di sini ada lagi 19 dibagi 2. 19 dibagi 2 itu hasilnya 9, sisa 1. Karena di sini 9 kali 2 itu sama dengan 18 tambah 1 jadi 19. Jadi 19 dibagi 2 itu 9. Ya, sisa 1. Jadi satunya itu yang kita taruh sisa hasil bagi ya. Kemudian 9 dibagi 2, 9 bagi 2 itu 4. Tetap nilainya di sini ada sisanya 1. Kemudian 4 dibagi 2 di sini 2 dan tidak bersisa makanya di sini 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1 dan 2 bagi 2 itu 0, dia tidak bersisa. Nah, kemudian kita mulai mengurutkan. Jadi untuk mengurutkan bilangan biner di sini itu kita mengurutkannya dari bawah ke atas ya. Di sini sudah saya buat diurut dari bawah ke atas. Jadi proses selanjutnya itu diurut dari bawah ke atas. Maka di sini hasilnya adalah 1 0 0 1 1 1 0 0 ya. Jadi hasilnya adalah hasil biner yang kita dapatkan dari 156 itu adalah 1 0 0 1 1 1 1 0 0 ya. Nah, Bu, kenapa misalnya kok ini enggak dari atas ke bawah? Karena beda lagi, nanti kita akan kalikan dia berdasarkan kepangkatannya ya. Kalau dari atas ke bawah nanti hasilnya beda karena runutnya nanti di sini dari bawah ya. 1 nih, jadi artinya di sini yang pertama di sini adalah 1 urutannya, kemudian urutan selanjutnya 0, kemudian 0 1 1 1 0 0. Jadi jangan kebalik ya. Jadi dari bawah ke atas. Oke, setelah kita dapatkan binernya dari 156 itu binernya 1 0 0 1 1 1 0 0, maka kita buktikan apakah dia benar 1 0 0 1 1 1 0 0 itu adalah kode biner daripada desimal daripada 156. Kita harus buktikan ya supaya tidak keliru. Maka kita akan buktikan dengan cara perkalian perpangkatan dimulai dari 0. Jadi ini tadi ya. Nih, kita pangkati satu-satu seperti ini. Ya. Jadi 1 dikali 2 pangkat 7
karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, 8 angka di sini, dan perpangkatan itu kita mulai dari 0. Jadi nilai tertingginya adalah 7, makanya di sini 2 angka 7. Bu, kenapa dikalikan dengan 2? Ya karena kita di sini mau cari biner ya. Sehingga dari biner mau ke desimal kan, sehingga kita perlu kalikan dia dengan pangkat 2. Memang seperti itu rumusnya. Jadi 1 dikali 2 pangkat 7 ditambah kemudian ini tadi 0. Nah, disinilah 0 dikali 2 pangkat 6 ditambah 0 lagi di sini, taruh lagi di sini 0 dikali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 4. Ini tadi 1. Kemudian masukin lagi ini 1. 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Ya, sehingga kita dapat hasilnya di sini 1 kali 2 pangkat 7 itu adalah 2 pangkat 7 itu adalah 128 ya, ditambah apapun yang dikalikan 0. Di sini 0 kali 2 pangkat 6, apapun yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0. Maka langsung saja kita buat seperti ini. 0 0 ya. Jadi 0 0 hasilnya. 0 kali 2 pangkat 6 0, 0 kali 2 pangkat 5 0, 1 kali 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 4 itu adalah 16, kemudian 1 kali 2 pangkat 3 itu 8, 1 kali 2 pangkat 2 itu 4, kemudian 0 kali 2 pangkat 1 0, 0 kali 2 pangkat 0 0, sehingga 128 ditambah 16 ditambah 8 tambah 4 itu hasilnya 156. Jadi benar ya. Jadi ini desimalnya binernya sudah benar ya, sudah kita buktikan. Kemudian kita akan berubah lagi caranya dari desimal 156 ini akan kita jadikan dia ke oktal. Bagaimana caranya? Nah, 156 itu tadi akan kita bagikan dengan 8. 156 dibagi 8 itu sisanya 4. Ingat ya, yang kita ambil itu nanti adalah sisa hasil bagi ya. 156 dibagi 8 itu 19 ya, sisanya 4. 19 dibagi 8 itu 2, sisanya 2. Berapa? 2 kali 8 itu adalah 16, 16 tambah 2 19. Jadi begitu ya caranya. Kemudian baru kita runut dia. 2 4. Nah, 2 2 4. Jadi hasil oktalnya adalah dari desimal 156, oktalnya adalah 224. Nah, benar nggak 224 ini itu binernya 100111110. Nah, kita buktikan di sini ya. Nah, kita buktikan di sini dengan menarik 3 digit angka ya. Jadi kita kita jadikan dia 3 digit di sini ya. 001 yang ini 001 ya. Nah, ini dia. Kita jabarin jadi 001. Oh Bu, ada 1 ada 2. Nah, di sini maksudnya adalah pangkat 0 pangkat 0, 0 pangkat 1, 1 pangkat 2. Kemudian yang kedua kita tarik lagi, yaitu ini 011, maka 1 kali 1 pangkat 0 tambah 1 pangkat 1, kemudian 0 pangkat 0, begitu ya. Kemudian yang terakhir baru ya ini tadi 1 dan 0. Jadi 0 pangkat 0, 1 pangkat 1. Ini hasilnya. Dari mana hasil 4? Nah, dari hasil di sini sama seperti ini ya. 0 pangkat 0 itu artinya sama dengan 0 dikali 2 pangkat 0 ya. 0 dikali 2 pangkat 0, 0. 0 dikali 2 pangkat 1 itu 0. Kemudian di sini 1 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Maka di sini hasilnya adalah 4. Kemudian di sini 1 dikali 0 1 dikali 2 pangkat 0 1 1 dikali
2 pangkat 0, 0, kemudian 1 dikali 2 pangkat 1, 2, 0 dikali 2 pangkat 0, 0. Sehingga kalau ini kan hasilnya udah pasti ya, 1 dikali 2 pangkat 0 itu berarti 0. 1 dikali 2 pangkat 1, 1. 1 dikali 2 pangkat 1 itu 2. Jadi di sini hasilnya 2 ya. 2. Nah, kemudian ini juga seperti itu. 0 dikali 2 pangkat 0. Jadi sama dengan 0 dikali 2 pangkat 0, 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1, 2. Jadi benarlah hasilnya, terbukti bahwa 10011100 ini oktalnya adalah 224. Baiklah, demikian video tutorial pembahasan konversi bilangan. Semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan baik. Silakan diulang-ulang videonya kalau memang masih belum paham. Mudah-mudahan segera paham. Untuk selanjutnya nanti saya akan buatkan lagi video dari desimal, pembahasan desimal, biner, oktal, dan hexa. Nah, jadi bertahap. Untuk video kali ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jangan lupa like and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya. Di sini hari ini kita akan membahas tentang konversi bilangan. Nah, konversi bilangan itu sendiri untuk teorinya sudah saya bagikan di kelas ya. Sekarang saya akan bahas tentang prakteknya, bagaimana cara kita dalam mengkonversikan bilangan ya. Jadi konversi bilangan itu sendiri itu digunakan untuk pembacaan kode yang dipakai saat pembacaan data di komputer. Nah, komputer itu tidak mengenal yang namanya huruf atau simbol. Jadi yang komputer kenal itu hanya berupa bit atau binary digit yang berupa bilangan biner, yakni 1 dan 0 ya. Sehingga yang kita tahu selama ini, kalau misalkan kita inputnya A maka outputnya A, padahal tidak demikian di bahasa mesinnya. Jadi di bahasa mesin kalau kita inputnya A maka nanti dia akan dieksekusi dalam bentuk biner, kemudian nanti akan dikonversikan, dan sehingga nanti akan menghasilkan outputnya berupa huruf atau simbol sesuai dengan input yang kita masukkan tadi. Oke, untuk konversi bilangan di sini kali ini saya akan membahas tentang konversi bilangan dari desimal ke biner kemudian ke oktal. Nah, konversi bilangan itu sendiri untuk desimal itu angka ya, dari 0 sampai dengan 9 dan dilambangkan dengan pangkat 10, ditandai dengan pangkat 10. Kemudian kalau biner itu hanya terdiri dari dua angka aja ya, 0 dan 1. Jadi biner itu isinya 0 dan 1 dan ditandai dengan pangkat 2 di sini. Kemudian ada oktal. Oktal itu berarti bilangan desimal yang kita bagikan dengan 8, sehingga sisa hasil baginya itulah yang nanti akan menjadi hasilnya dari bilangan oktal ya, dan dilambangkan dengan pangkat 8. Oke, sekarang kita akan coba dengan satu contoh kasus. Di sini ada bilangan desimal 156 pangkat 10, artinya desimal ya. Kalau pangkat 10 artinya 156. Ini akan kita rubah dalam bentuk biner, kemudian kita rubah lagi dalam bentuk oktal. Nah, pembahasan yang pertama di sini, cara yang pertama itu adalah untuk angka desimal 156 di sini itu kita bagi 2. Semuanya kita bagi 2. Sisa hasil bagi itulah yang nanti akan menjadi bilangan biner, yang menghasilkan bilangan biner. Ya, sisa hasil baginya ya 0, kalau dia tidak bersisa 0, kalau dia bersisa maka dia ditandai dengan 1. Contohnya di sini. Kita mau cari desimal 156, berapakah binernya?
Nah, berarti 156 dibagi 2 itu hasilnya 78. Dia tidak bersisa, maka di sini sisanya 0. Kemudian 78 dibagi 2, dia hasilnya 39. Dan 78 bagi 2 itu juga dia tidak tersisa, maka di sini sisa hasil baginya tetap 0. Kemudian 32 ini kita bagikan 2, itu hasilnya 19. Nah, 19 di sini sisa 1, makanya di sini kita kasih 1 di sini ya. Kemudian di sini ada lagi 19 dibagi 2. 19 dibagi 2 itu hasilnya 9, sisa 1. Karena di sini 9 kali 2 itu sama dengan 18 tambah 1, jadi 19. Jadi 19 dibagi 2 itu 9. Ya, sisa 1. Jadi satunya itu yang kita taruh sisa hasil bagi ya. Kemudian 9 dibagi 2, 9 bagi 2 itu 4, tetap nilainya di sini ada sisanya 1. Kemudian 4 dibagi 2, di sini 2 dan tidak bersisa, makanya di sini 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 2 bagi 2 itu 0, dia tidak bersisa. Nah, kemudian kita mulai mengurutkan. Jadi untuk mengurutkan bilangan biner di sini itu kita mengurutkannya dari bawah ke atas ya. Di sini sudah saya buat diurut dari bawah ke atas. Jadi proses selanjutnya itu diurut dari bawah ke atas. Maka di sini hasilnya adalah 1 0 0 1 1 1 0 0 ya. Jadi hasilnya adalah hasil biner yang kita dapatkan dari 156 itu adalah 1 0 0 1 1 1 1 0 0 ya. Nah, Bu, kenapa misalnya kok ini enggak dari atas ke bawah? Karena beda lagi, nanti kita akan kalikan dia berdasarkan kepangkatannya ya. Kalau dari atas ke bawah nanti hasilnya beda, karena runutnya nanti di sini dari bawah ya. 1 nih, jadi artinya di sini yang pertama di sini adalah 1 urutannya, kemudian urutan selanjutnya 0, kemudian 0 1 1 1 0 0. Jadi jangan kebalik ya, jadi dari bawah ke atas. Oke, setelah kita dapatkan binernya dari 156 itu binernya 1 0 0 1 1 1 0 0, maka kita buktikan apakah dia benar 1 0 0 1 1 1 0 0 itu adalah kode biner daripada desimal daripada 156. Terus buktikan ya supaya tidak keliru. Maka kita akan buktikan dengan cara perkalian perpangkatan dimulai dari 0. Jadi ini tadi ya, kita pangkati satu-satu seperti ini ya. Jadi 1 dikali 2 pangkat 7, karena di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 ya, 8 angka di sini, dan perpangkatan itu kita mulai dari 0. Jadi nilai tertingginya adalah 7, makanya di sini 2 pangkat 7. Bu, kenapa dikalikan dengan 2? Ya karena kita di sini mau cari biner ya, sehingga dari biner mau ke desimal kan, sehingga kita perlu kalikan dia dengan pangkat 2. Memang seperti itu rumusnya. Jadi 1 dikali 2 pangkat 7 ditambah kemudian ini tadi 0. Nah, disinilah 0 dikali 2 pangkat 6 ditambah 0 lagi di sini, taruh lagi di sini 0 dikali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 4. Ini tadi 1, kemudian masukin lagi ini 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0 ya. Sehingga kita dapat hasilnya di sini 1 kali 2 pangkat 7 itu adalah 2 pangkat 7 itu adalah 128 ya, ditambah apapun yang dikalikan 0. Di sini 0 kali 2 pangkat 6, apapun yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0. Maka langsung saja kita buat seperti ini. 0 0 ya. Jadi 0 0 hasilnya. 0 kali 2 pangkat 6 0, 0 kali 2 pangkat 5 0, 1 kali 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 4 itu adalah 16, kemudian 1 kali 2 pangkat 3 itu 8, 1 kali 2 pangkat 2 itu 4, kemudian 0 kali 2 pangkat 1 0, 0 kali 2 pangkat 0 0, sehingga 128 ditambah 16 ditambah 8 tambah 4 itu hasilnya 156. Jadi benar ya. Jadi ini desimalnya biner
binernya sudah benar ya, sudah kita buktikan. Kemudian kita akan rubah lagi caranya dari desimal 156 ini akan kita jadikan dia ke oktal. Bagaimana caranya? Nah, 156 itu tadi akan kita bagikan dengan 8. 156 dibagi 8 itu sisanya 4. Ingat ya, yang kita ambil itu nanti adalah sisa hasil bagi ya. 156 dibagi 8 itu 19 ya, sisanya 4. 19 dibagi 8 itu 2, sisanya 2. Berapa? 2 kali 8 itu adalah 16 tambah 2 19. Jadi begitu ya caranya. Kemudian baru kita runut dia. 2 4. Nah, 2, 2, 4. Jadi hasil oktalnya adalah dari desimal 156, oktalnya adalah 2, 2, 4. Nah, benar nggak 2, 2, 4 ini itu binernya 100 100 11 100. Nah, kita buktikan di sini ya. Nah, kita buktikan di sini dengan menarik 3 digit angka ya. Jadi kita kita jadikan dia 3 digit di sini ya. 001 yang ini 001 ya. Nah, ini dia. Kita jabarin jadi 001. Oh Bu, ada 1 ada 2. Nah, di sini maksudnya adalah pangkat 0 pangkat 0, 0 pangkat 1, 1 pangkat 2. Kemudian yang kedua kita tarik lagi, yaitu ini 0, 1, maka 1 kali 1 pangkat 0 tambah 1 pangkat 1, kemudian 0 pangkat 0, begitu ya. Kemudian yang terakhir baru ya ini tadi 1 dan 0. Jadi 0 pangkat 0, 1 pangkat 1. Ini hasilnya. Dari mana hasil 4? Nah, dari hasil di sini sama seperti ini ya. 0 pangkat 0 itu artinya sama dengan 0 dikali 2 pangkat 0 ya. 0 dikali 2 pangkat 0, 0. 0 dikali 2 pangkat 1 itu 0. Kemudian di sini 1 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Maka di sini hasilnya adalah 4. Kemudian di sini 1 dikali 0 1 dikali 2 pangkat 0 1 1 dikali 2 pangkat 0 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 2, 0 dikali 2 pangkat 0 0. Sehingga kalau ini kan hasilnya udah pasti ya, 1 dikali 2 pangkat 0 itu berarti 0. 1 dikali 2 pangkat 1 1. 1 dikali 2 pangkat 1 itu 2. Jadi di sini hasilnya 2 ya. Ini 2. Nah, kemudian ini juga seperti itu. 0 dikali 2 pangkat 0. Jadi sama dengan 0 dikali 2 pangkat 0 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 2. Jadi benarlah hasilnya, terbukti bahwa 100111000 ini oktalnya adalah 224. Baiklah, demikian video tutorial pembahasan konversi bilangan. Semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan baik. Silakan diulang-ulang videonya kalau memang masih belum paham. Mudah-mudahan segera paham. Untuk selanjutnya nanti saya akan buatkan lagi video dari desimal, pembahasan ke desimal, biner, oktal,